Panggilan beribadah. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita berhimpun dan beribadah bersama pada minggu sesudah Natal. Dalam semangat dan sukacita merayakan Natal, marilah kita memulai ibadah dengan menaikkan pujian untuk menyambut kehadiran Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka. Pada ibadah minggu sesudah Natal ini, kita merenungkan tema Ia yang telah lahir penuh hikmat dan kasih karunia. Dalam semangat menyambut Natal, kita diajak untuk menghayati bahwa Yesus lahir dipenuhi hikmat dan kasih karunia Allah. Waktu demi waktu, Yesus bertumbuh dalam pengenalan yang mendalam tentang jati dirinya dan misi yang ia emban dari Allah Bapa. Sebagai pengikut Kristus, kita pun diundang untuk bersedia belajar bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan. Doa pengakuan dosa. Marilah kita datang menghadap Tuhan untuk mengaku dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Saudara diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi, kemudian akan kita tutup bersama-sama.
Allah yang penuh hikmat dan kasih karunia, tidaklah keberadaan kami yang mudah terjatuh di dalam dosa. Kami kerap bertindak tanpa hikmat-Mu, sehingga kami menyebabkan hati sesama kami tersakiti. Kami juga belum mampu menundukkan perbuatan kasih secara konsisten dalam kehidupan kami, karena kami memilih bersikap egois dan tidak peduli. Ampunilah kami ya Allah, kiranya Engkau menuntun kami untuk selalu hidup di dalam hikmat dan kasih Kristus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah. Bagi kita yang mau selalu hidup di dalam hikmat dan kasih karunia Allah, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, mohon hikmat dari Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Sumber Hikmat, kami bersyukur karena teladan hikmat-Mu menjadikan kami merasakan kemuliaan Allah yang tak terbatas. Dan dalam hikmat Allah, kami dituntun untuk hidup berpengharapan dalam situasi apapun. Melalui firman yang hendak kami baca serta renungkan, kami akan belajar hidup dalam hikmat Allah. Dan kami mau menghidupi hikmat Allah melalui keseharian hidup yang kami jalani. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dibacakan dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 20, dilanjutkan ayat 26. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama, suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan, kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah jahat tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah
ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan hai para penguasa, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darah. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang penaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat 52 akan kita baca serta renungkan. Inilah Injil Tuhan Yesus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, karena mereka tidak menemukan Dia. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya.
dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan ketika Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan kegembiraan setelah kita merayakan Natal. Dan dalam Natal kita mencoba untuk merenungkan kasih karunia Allah atas kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan kita, dan hidup bersama di bumi ini. Kegembiraan Natal semoga tetap ada dalam kehidupan kita, terus bertumbuh, dan menghasilkan buah. Setelah yang dikasih Tuhan Yesus, menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga, kita wujudkan melalui cara hidup kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bagi orang tua yang memiliki putra-putri, mendidik anak-anak, mendidik putra-putri ibarat menaburkan benih ke atas tanah. Kalau kita menaburkan benih padi, maka kita akan menuai, akan memanen padi. Kalau kita menanam semangka, menaburkan benih semangka, maka semangka itu juga yang akan kita panen. Tidak mungkin menaburkan benih padi, panennya semangka. Tidak mungkin. Tidak mungkin menaburkan benih semangka, panennya padi. Itu mustahil. Apa yang ditabur, itulah yang akan dipanen. Mendidik anak ibarat menebur benih. Orang tua sebagai penaburnya, dan anak-anak kita ibarat lahan, ibarat tanah yang mendapatkan taburan dari benih-benih yang ditaburkan itu. Lalu, apa benih-benih yang ditaburkan? Ada benih yang baik, ada benih yang sebaliknya, benih yang tidak berkualitas, benih yang buruk. Benih yang baik seperti cinta kasih, kelemah lembutan, berpikir kritis, kepedulian kepada sesama, mau berbagi, mengucapkan terima kasih, membiasakan diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya sederhana, namun hal itu berdampak besar terhadap kehidupan putra-putri. Apa contohnya? Membiasakan mencuci piring sendiri. Itu contoh sederhana. Ketika kita makan bersama dengan keluarga kita, bersama anak-anak kita, yuk anak-anak setelah selesai makan, kita mencuci piring kita sendiri, mencuci gelas kita sendiri. Mungkin ada yang mengatakan, loh kan di rumah ada ini, ada asisten rumah tangga. Benar, mungkin di rumah ada asisten rumah tangga. Namun, mengajarkan kebiasaan baik seperti mencuci piring sendiri, mencuci gelas sendiri, yang sepertinya sangat sederhana itu akan membuat mereka belajar menjadi pribadi yang bertumbuh dengan karakter
kemandirian. Membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Sepertinya sederhana. Namun ketika dibiasakan membuang sampah di tempatnya akan membuat mereka melihat bahwa kebersihan itu menjadi bagian dari kehidupan. Dan membiasakan hal-hal yang baik seperti minta maaf, mengucap terima kasih, berbagi, itu merupakan benih-benih yang unggul, benih-benih yang baik. Seperti apa benih-benih yang buruk? Benih-benih yang buruk lawannya dari itu. Kata-kata kotor, mengajarkan kepada anak untuk menjadi pemarah, mengajarkan kepada anak untuk hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh orang tua tanpa disadari. Membawa anak-anak kita bertumbuh dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk pula. Dan banyak orang tua seringkali tidak menyadari hal itu. Banyak orang tua lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu yang ditiru oleh anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Hana bersama Elkana, Maria bersama Yusuf adalah contoh orang tua yang mendidik, yang mengajarkan putra-putrinya, anaknya bertumbuh dalam kebaikan, yang mengajarkan kepada anaknya kehidupan yang positif dalam perkembangannya. Oleh karena itu, mereka menaburkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, benih-benih yang unggul, benih-benih iman, benih-benih ketaatan, karakter yang luhur, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Kita melihat misalnya Hana. Hana sebagai orang tua belajar untuk berserah kepada Allah, dan dalam penyerahan dirinya kepada Allah, ia menyerahkan anaknya untuk dididik oleh Imam Eli. Ia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Ia mengatakan pada Tuhan, Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia, terserahlah Samuel kiranya kepada Tuhan. Hana tahu bahwa bersama Tuhan itu anaknya akan bertumbuh, dan ia menyerahkan kepada Imam Eli, Maria dan Yusuf. Sebagai orang tua, mereka mengajarkan keteladanan yang hidup, keteladanan kepada Yesus melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dalam bacaan kita hari ini kita menemukan bahwa setahun sekali mereka mengajak Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jarak antara Nazaret ke Yerusalem bukanlah jarak yang dekat. Cukup jauh. Mereka harus berjalan berkilo-kilometer, puluhan kilometer, dan berhari-hari. Mereka mengajarkan hal itu karena mereka tahu bahwa kehidupan yang didasarkan pada karakter luhur dalam iman kepada Allah akan menumbuhkan seorang pribadi menjadi seorang yang penuh hikmat, penuh kasih, dalam pertumbuhannya menjadi pribadi yang dewasa. Dan kedewasaan itu tercermin dari kesiapan menghadapi segala kemungkinan hidup. Dalam bacaan hari ini kita menemukan seperti apa pertumbuhan Yesus itu terjadi. Seperti apa pertumbuhan itu ternyata menjadi pertumbuhan yang berdampak bagi orang lain, bagi kehidupan. Kita menemukan Yesus adalah pribadi yang kritis dan penuh hikmat. Ia bertumbuh menjadi pribadi yang kritis dan penuh hikmat. Kekritisannya, hikmatnya tampak ketika ia bercakap-cakap dengan para guru agama di bait suci. Kita bisa bayangkan, usianya masih remaja.
Namun dikatakan bahwa ia bisa bertanya jawab dengan para guru agama, dan setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus, pertanyaan yang berkualitas, yang bernas. Jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh Yesus terhadap pemuka agama juga sama. Jawaban-jawaban yang berkualitas. Dan mungkin Maria, Yusuf tidak menyangka bahwa itu ada dalam diri Yesus. Mereka tidak menduga bahwa ternyata hidup yang kritis, penuh hikmat, ada dalam diri Yesus yang sehari-hari tinggal bersama mereka dalam kesederhanaan. Maka menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hikmat itu tidak bergantung pada keadaan atau situasi sehari-hari seseorang. Namun bagaimana keluarga berupaya menumbuh kembangkan kehidupan anaknya untuk bertumbuh dalam hikmat, untuk berpikir kritis, untuk memiliki kehidupan dengan kecerdasan baik intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan yang utuh. Kita melihat bahwa Yesus pribadi yang cerdas dalam keutuhannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menemukan pertumbuhan Yesus terjadi karena ia taat kepada Bapa. Ketaatan kepada Bapa ditunjukkan oleh Yesus karena ia pribadi yang kesukaannya berada di rumah Tuhan. Seusai acara Paskah, diceritakan Yesus tidak pulang bersama kedua orang tuanya. Ia memilih untuk tinggal di rumah ibadat. Untuk apa? Untuk makin mengalami Bapa di dalam hidupnya. Sekalipun Maria dan Yusuf cemas mencari dia selama 3 hari. Namun ketika mereka melihat Yesus ada di sana dan menemukan bagaimana ia berelasi dengan para agamawan itu, mereka menemukan bahwa kecerdasan itu luar biasa. Mereka menemukan bagaimana ketaatannya kepada Bapa menjadi dasar bagi perjalanan kehidupan selanjutnya. Ketaatan pada Bapa menjadi kekuatan yang seringkali terlupakan oleh banyak orang. Ketaatan pada Bapa seringkali diabaikan karena orang berpikir, yang penting anakku sudah kucukupi secara materi, yang penting anakku sudah diberikan uang saku yang cukup, yang penting anakku sudah kuberikan kepada mereka les dengan materi-materi yang banyak, mereka sudah diajari banyak hal. Ternyata itu belum cukup. Ketaatan kepada Bapa menjadi hal yang membuat seseorang bertumbuh dalam karakter yang luhur. Yang ketiga, kita menemukan bagaimana Yesus semakin bertambah besar dan penuh hikmat, dikasihi oleh Allah dan manusia. Ia terus bertumbuh, makin besar, fisiknya makin besar. Secara spiritual, ia juga menunjukkan bagaimana hikmat Allah memenuhi dirinya. Dan keutuhan itu membuat ia dikasih Allah dan dikasihi oleh sesama manusia. Dan itu terjadi karena peran orang tuanya. Warisan dari orang tuanya mendidik Yesus menjadi daya tersendiri
warisan iman, warisan kebiasaan luhur, warisan karakter yang diberikan oleh Maria dan Yusuf membuat Yesus semakin bertambah besar, penuh hikmat, dikasih Allah dan dikasih oleh manusia. Dikasih Allah karena ia selalu dekat dengan Bapa. Dikasih sesama manusia karena ia mewujudkan kasih Allah dengan kasih kepada semua orang tanpa pandang siapa orang itu. Dan kita menemukan ia memiliki karakter yang luhur sehingga semua orang menjadi senang dengan kehadirannya. Semua orang menjadi senang dengan kehadirannya. Artinya kehadirannya menjadi berkat. Saudaraku, inilah teladan Tuhan bagi kita. Di tengah-tengah situasi hidup yang sepertinya makin mementingkan diri sendiri, banyak orang memikirkan dirinya sendiri, banyak orang abai pada sesamanya, banyak orang lupa sesungguhnya setiap orang itu membutuhkan sesamanya. Saya sering merenung-renung, saudara-saudara, kalau besok saya meninggal, siapa yang mengusung saya? Siapa yang memakamkan saya? Saya tidak tahu. Itu artinya saya butuh orang lain. Saya butuh sesama. Maka membangun relasi yang hidup dengan orang lain dan sama siapapun mereka menjadi panggilan kita. Kalau saya sakit, saya lemah, siapa yang akan menolong saya? Saya tidak tahu. Kalau pas berada bersama keluarga, bisa jadi keluargalah yang menolong saya. Namun ketika berada di tempat yang jauh di mana saya tidak tahu apa-apa dan siapa-siapa, siapakah yang menolong saya? Disinilah maka pentingnya memiliki karakter yang luhur, memiliki karakter yang ditumbuhkan dengan hikmat dan kasih karunia. Dan Tuhan Yesus telah mengajarkan pada kita. Ia mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan terus-menerus mewujudkan hikmat Allah melalui kedekatan kita dengan Bapa, relasi dengan Bapa yang membuat kita bertumbuh makin hari makin dewasa dalam kasih karunia-Nya. Alami kasih Bapa dan bertumbuhlah dalam hikmat dan kasih karunia Allah yang tak terbatas memenuhi seluruh kehidupanmu. Tuhan beserta kita. Amin. Formulir perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beberapa waktu lagi kita akan diundang untuk mengikuti perayaan perjamuan kudus. Yang diperkenankan ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah anggota sidi dan anggota sidi gereja lain sebagai tamu yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, malah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita?
Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan mengangkat diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita sudah menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita sebagai dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Saudara dapat menyiapkan sendiri roti atau penggantinya dan anggur atau penggantinya berupa teh, sirup, air putih untuk kemudian kita makan dan minum bersama-sama saat bagian pelayanan perjamuan kudus. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menyatu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami hidup penuh dengan hikmat, dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh sesama manusia. Dan itu akan terjadi ketika kami selalu mendekat dengan Bapa, karena Engkaulah sang sumber kehidupan kami. Firman-Mu hari ini meneguhkan kami supaya benar-benar mengalami Bapa dalam hidup sehari-hari.
Firman-Mu hari ini meneguhkan kami supaya setiap pribadi, setiap keluarga membiasakan diri hidup dengan karakter yang luhur. Dan kami percaya persekutuan umat Tuhan, di mana kami bersekutu, bersaksi dan melayani, menjadi tempat bagi kami semua untuk menumbuhkan kehidupan yang sesuai dengan kasih karunia Allah. Kami doakan ya Tuhan, untuk hidup bersama di GKI Jati Bening ini. Semoga karena kasih karunia-Mu, kami boleh terus mengalami Tuhan. Engkau berkati majelis jemaat, di mana mereka menjadi pemimpin yang melayani. Engkau bersama dengan kami semua, para penatua dan keluarga, para pendeta. Dan Engkau bersama kami, seluruh anggota jemaat dan simpatisan, dalam kami menggumulkan kehidupan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini dalam kelemahan, mereka yang lemah fisik karena usia lanjut atau karena sakit. Tuhan akan melawat mereka dengan cinta kasih-Mu, dan mereka akan dipulihkan oleh kasih karunia Allah. Ya Bapa, pada hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang hidup dalam situasi terburuk, mereka yang dalam ketakutan, mereka tidak memiliki pengharapan, mereka yang saat ini berada dalam tekanan-tekanan hidup. Engkau beserta dengan mereka. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Semoga hikmat Allah mereka alami dan rasakan. Kami doakan anak-anak kami dalam studi mereka, semoga melalui studi itu mereka mengalami kasih karunia-Mu. Kami mendoakan kehidupan bersama di tengah masyarakat. Ancaman pandemi COVID ini belum berakhir. Bahkan di tengah-tengah situasi ini kami menjumpai ada varian baru yang membuat kami melihat kemungkinan-kemungkinan baru dalam kehidupan kami. Kami doakan ya Tuhan, semoga kekuatan, semoga kemampuan untuk terus bertahan ada dalam kehidupan kami. Kau berkati upaya negeri ini dengan memberikan vaksinasi. Semoga semua berjalan dengan baik. Demikian juga dengan seluruh warga bumi. Semoga dalam kesatuan hati kami saling mendukung satu sama lain. Kami saling berkati satu sama lain, agar kami semua dapat hidup bersama-sama mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesatuan umat manusia yang saling meneguhkan satu sama lain. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih dan anugerahnya yang berlimpah. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 19 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Saudara dapat mengirim persembahan melalui transfer gereja ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalam
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah sumber anugerah, Engkau senantiasa menunjukkan kebaikan kepada kami dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami rindu untuk menyatakan syukur atas kebaikan-Mu melalui persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Berkenanlah kiranya Engkau menerima persembahan kami sehingga dapat berdaya guna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, bersama Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Alami kasih karunia Bapa supaya hidupmu bertumbuh dalam karunia Allah dan dalam hikmat-Nya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.